andaikan Allah sudah menyayangi, maka hatinya makhluk akan digerakkan oleh Allah untuk menyayangi orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang penuh rasa tomak ingin dibelas kasihani orang lain, itu orang yang berpikir yang hanya sebatas harapan atau hanya perkiraan saja, anggapan saja. Sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Walaupun kita berharap untuk dibelas kasihani oleh makhluk, tapi kalau hatinya makhluk tidak digerakkan oleh Allah, mereka tidak akan punya rasa kasihan kepada kita. Kenapa kita berharap? Sama dengan melihat fata morgana, seolah-olah kita akan mendapatkan air, ternyata tidak ada air. Maqadaka mislul wahmi, tidak ada yang menjadikan kamu jadi tomak, suka mengharap dibelas kasihani orang, mendapat pemberian dari orang lain, kecuali karena kamu beranggapan bahwa orang itu punya kuasa untuk memberikan pertolongan pada kamu. Yang kuasa hanyalah Allah. Makhluk walaupun kelihatannya punya kemampuan, tidak punya kuasa kecuali Allah yang menghendaki terjadinya itu. La yadurru wa la yanfa'u illallah, tidak ada bisa memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. Ketika orang punya anggapan manusia bisa mendatangkan manfaat, maka berharap besar kepada manusia, sehingga akhirnya apa? Mau merendahkan diri di hadapan manusia-manusia yang dianggap bisa memberikan pertolongan kepadanya. Sekalipun harus merendahkan dirinya, disuruh melakukan perkara yang hina, dia mau melakukan asalkan dia mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Ini ciri-ciri orang tomak. Tidak ada yang mampu bergerak, tidak mampu melakukan, tidak mampu wujudkan keinginan kecuali Allah yang menggerakkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Orang yang suhud ciri-cirinya, orang itu kalau cintanya kepada Allah besar, cintanya kepada selain Allah makhluk dan dunia ini kecil, namanya orang yang suhud topotunya. Orang tersebut tidak menaruh harapannya kepada manusia, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga prinsipnya yang penting Allah cinta kepada saya tidak peduli andaikan makhluk membenci saya. Karena kalau Allah cinta kepada saya, pasti Allah akan memberikan apa yang saya inginkan. Ridho Allah di atas ridhonya makhluk. Ridhonya Allah lebih diutamakan daripada ridhonya makhluk. Sehingga melakukan sesuatu yang disenangi Allah bukan melakukan sesuatu yang disenangi oleh makhluk. Ini ciri-cirinya. Tidak akan mengecewakan Allah. Walaupun makhluk tidak sepakat, tidak setuju, dia tidak senang dan sebagainya, tidak masalah. Ridhonya Allah di atas ridhonya makhluk. Tapi kalau harapannya besar kepada makhluk, ridhonya makhluk di atas ridhonya Allah. Yang penting manusia senang, sekalipun dibenci oleh Allah, saya akan melakukan. Karena saya tidak bisa lepas dari manusia. Saya itu hidup dengan masyarakat, dengan orang lain, sehingga saya harus bisa menyenangkan orang. Kalau ada apa-apa, saya nanti akan dijauhi orang, dikucilkan. Orang tidak akan mau menolong saya. Bahkan khawatir nanti kalau mati tidak ada yang mau ngurus jenazahnya. Orang nek sing gelem layak. Wis wong liya nglakoni elek ya melu-melu. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Awakmu ora usah
melakukan yang berbeda dengan orang, walaupun yang dilakukan orang itu buruk sekalipun. Ini prinsipnya orang-orang bodoh yang hanya ingin menyenangkan orang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, walaupun menjadikan murkanya Allah. Kalau berpikirnya sempit, berarti seperti itu. Lah urip ndak iso pedot karo wong, ndak bisa berpisah dengan orang. Kita itu kan makhluk sosial. Kita selalu butuh orang, maka yang kita lakukan harus yang menyenangkan orang. Yang penting wong liya seneng, lek ana apa-apa lek wong liya seneng akhirnya nulung awakmu. Padahal orang ndak akan mampu memberikan pertolongan pada kita jikalau Allah tidak menggerakkan hatinya orang tersebut. Allah akan menggerakkan orang menolong kita andaikan Allah senang sama kita, cinta kepada kita. Allah akan cinta kepada kita jika yang kita lakukan yang diridhoi oleh Allah. Kalau yang kita lakukan yang dibenci oleh Allah, maka Allah pasti benci sama kita, dan orang yang kita harapkan akan bisa memberikan pertolongannya kepada kita oleh Allah dijadikan benci kepada kita. Hidup itu seperti itu, tidak berjalan dengan sendirinya, namun semuanya telah diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Tergantung maunya Allah seperti apa, itulah yang terjadi dalam hidup. Kalau Allah maunya baik ya baik, kalau Allah maunya tidak baik ya tidak baik. Makanya bergantung kepada makhluk itu ciri-ciri orang yang hubud dunya, cinta kepada dunia, orang yang tidak suhud. Sedangkan orang yang suhud bergantungnya, berharapnya hanya kepada Allah. Yang kedua, wal badlu lahum. Orang yang suhud itu ciri-cirinya adalah mau melakukan sesuatu yang sekiranya itu berat dilakukan orang lain, mau berbagi apa yang diberikan Allah kepadanya. Wong iluman nggih, wal badru lahum, nyerahake bondo lahum maring makhluk. Orangnya tidak bergantung kepada orang lain, orang suhud, dan juga dia itu tidak berat untuk memberikan apa yang diberikan Allah kepadanya, diberikan pada orang lain. Rizki, nikmat, harta yang merupakan pemberian dari Allah itu tidak digunakan sendiri. Dia dengan ringannya, dengan ikhlasnya, dia berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena yang diharapkan Allah, dan Allah pasti nantinya akan mengganti. Jadi orang loman, orang dermawan itu bukti bahwa keyakinannya kepada Allah kuat. Jika orang itu bakhil, ini bukti keyakinannya kepada Allah itu lemah. Athiqah billahnya tidak ada. Keyakinan atau kepasrahan diri kepada Allah itu tidak ada. Dia berpikir bahwa yang akan menjadikan dia bisa mencapai apa yang diinginkan ya usaha yang dilakukan, bukan pertolongan dari Allah. Tidak akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia menganggap yang bisa menyelesaikan urusan ya dirinya sendiri. Kalau harta saya berikan pada orang lain akhirnya berkurang, apakah saya nanti bisa mencari lagi kalau berkurang? Daripada saya nanti kebingungan andaikan berkurang, ya jangan diberikan pada orang lain. Itu berpikirnya orang bakhil. Orang yang loman berpikirnya memberi sebagian yang kita miliki kepada orang lain itu merupakan perintah dari Allah, dan sebagai bukti rasa cinta saya kepada Allah, saya akan melakukan yang diperintahkan. Sehingga ada ungkapan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu pertanda, bukti. Bukti dari apa? Mahabbatul abdi ila rabbih. Bukti cintanya seorang hamba kepada Tuhannya.
cintanya seorang hamba kepada Tuhannya dengan adanya mau berbagi. Karena diperintahkan, karena cinta kepada yang memerintahkan, akhirnya mengerjakan apa yang diperintahkan. Di samping itu, Allah akan menjadikan apa yang diberikan itu kembali kepadanya. Gantinya besar. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Barang siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, orang sedekah itu Allah membahasakannya menggunakan bahasa menghutangi. Hutang itu artinya yang diberikan tidak akan hilang, tidak akan hilang. Jadi tetap akan kembali hal yang sama berapa yang diberikan dan dilipat gandakan. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Maka Allah akan melipatkan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Barangnya utuh, kemudian ditambah tambahan-tambahan yang lain yang banyak. Wal badlu lahum. Ciri-ciri orang yang zuhud, orangnya lumat. Karena kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada akhirat. Ciri-ciri orang yang dipenuhi hatinya cinta kepada dunia, orangnya bakhil. Wa kana min asbabis salamah. Kedua hal ini sebagai sebab orang itu selamat. Orang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia, selamat. Tidak akan diganggu orang, tidak akan dicelakai orang, justru dia akan mendapatkan keamanan, keselamatan. Dua hal ini, tidak menaruh harapan kepada orang, berarti tidak ngerepoti uang. Nanti kepura-puraan tidak ada, yang ada adalah ketulusan, kemurnian dalam melakukan sesuatu. Kalau berharap itu biasanya melakukannya itu selalu melihat apa yang saya dapatkan. Kalau sekiranya yang diharap ini peluangnya besar, oh ini orangnya kayaknya suka memberi. Oh saya lakukan sekiranya menyenangkan orang ini biar nantinya memberi banyak kepada saya. Harapannya kepada makhluk ada seperti itu. Kalau tidak, semuanya dari Allah karena ini diperintahkan, saya lakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita mau teliti, kita bisa melihat ini modelnya orang yang tanpa pamrih, ini modelnya orang yang penuh dengan pamrih. Ini biasanya enten. Kalau kita mau selidiki, oh modeling ini. Lek sing ngongkon sing A semrindil, ndang budal. Sing ngongkon si B, wah bulet ae. Kenapa? Karena dianggap tidak dapat apa-apa. Nggak enak apa-apa nih. Jadi seperti ini ciri-ciri orang yang tomak ya seperti ini, tidak konsisten. Ketika tidak ada tomak, tidak ngerepoti wong niku seneng. Ketika loman suka memberi sesuatu pada orang itu seneng. Tanpa disuruh sekalipun, dia pasti akan mau berbuat sesuatu yang menyenangkan kita. Dengan sendirinya. Al-insan abdul ihsan, manusia itu hamba kebaikan. Kalau kita banyak berbuat baik pada seorang tanpa kita harap dia baik sama kita, dengan sendirinya naluri manusia akan mendorong dia akan baik kepada orang yang baik kepada dia. Sehingga selamat. Orang akan selalu baik sama kita, mau peduli sama kita kalau kita peduli sama orang lain. Sorohabima, Imam Syekh Zainuddin Al-Mabari menjelaskan keduanya ini. Wabi sairi asbabis salamah, dan juga sebab-sebab keselamatan yang lain. Ada 4 sebab keselamatan atau yang mendatangkan kita aman ketika di dunia ini, tidak akan dicelakai orang, tidak akan dimusuhi oleh orang, selalu dicintai oleh orang. Dan orang pasti nanti akan merasa kehilangan ketika kita meninggalkan dunia ini. Saya selalu mengajak
jadilah orang ketika meninggal dunia orang yang begitu dicintai sehingga mereka semua merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita selalu melakukan yang terbaik buat orang lain. Jangan sampai ketika mati ada kalimat, wah syukur, alhamdulillah, saiki wong wis mati. Nyapa? Gaene kuwi ngelakne aku, gaene ngelek-ngelek aku. Dia suka menyakiti, dia suka berbuat yang tidak baik, merugikan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, waduh, mati ora disenengi wong ya akhirnya. Mati nambar, ketika mati justru orang senang ya, bukan orangnya itu merasa kehilangan. Orang meninggal kan ada dua. Satu mustarihun anhu dan ada mustarohun lah. Ada kalanya orang itu diistirahatkan dari segala kesulitan dunianya ya, karena Allah akan langsung memberikan balasan atas segala kebaikan yang dilakukan, istirahat. Jadi tidak perlu melakukan lagi, dia langsung dapatkan balasan. Ada kalanya orang lain itu diistirahatkan. Jadi yang diistirahatkan itu bukan yang mati, tapi orang yang hidup diistirahatkan. Karena selama hidup dia selalu membuat orang lain kecewa atau orang lain merasa terganggu, khawatir dan lain sebagainya. Indikasinya ini orang suka mencuri, indikasinya orang ini suka berbuat jahat. Kemudian orang tersebut mati. Orang akan merasa lega. Alhamdulillah wis renek wonge. Dadi ora khawatir, aman. Jadilah orang yang benar-benar orang itu merasa senang dengan keberadaan kita dan merasa kehilangan jika kita sudah tidak ada di dunia ini karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Dua hal ini. Kemudian ada dua hal yang lain yang akan menyelamatkan kita ketika kita di dunia ini. Apa dua hal yang lain? Yaitu al-ula afuka li jahlil qaum aitajawasuka an jahlihim wasatruka lahu. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, lakukan sesuatu yang baik atau perintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang berbuat buruk kepada kita ini karena orang tersebut tidak tahu bahwa itu sebagai keburukan, bisa jadi, atau tidak tahu status kita itu siapa. Karena ketidaktahuannya akhirnya merendahkan, menghina dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu jangan kemudian dimasukkan ke hati. Kita maafkan, kita tidak mempersoalkan, kita senantiasa menganggap itu hal yang biasa. Jadi tajawasuka amma yaqominhum fi haqqika minal ida an-nasi minal jahli. Yaitu yang pertama, memaafkanmu kepada orang lain yang telah berbuat kesalahan kepadamu, menyakiti hati kamu. Bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak memperpanjang persoalan, tidak menjadikan masalah semakin melebar. Dia suka seperti itu. Orangnya itu legowoan, ngoten lho. Ora gampang loro atinan sampai bahasane teko mati ora bakal tak ngepuro. Wah, niki lebih kejam daripada setan. Teko mati ra gelem ngepuro. Kaya ora tau nglakoni salah. Sing salah mek wong liya tok. Manusia itu kan makhluk khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Makanya dalam tasawuf itu selalu ditekankan memandang diri sendiri dengan pandangan syariat, memandang orang lain dengan pandangan hakikat. Artinya kalau kita berbuat salah, kita anggap bahwa itu karena kelalaian kita,
Tapi kalau orang lain berbuat salah, kita anggap karena Allah menggerakkan orang itu. Tanpa digerakkan Allah tidak mampu, tidak mungkin bisa melakukan hal yang semacam itu. Menungso kaya dene wayang sing dilakokne dalang. Akhirnya kita memaklumi wis kene karo Gusti Allah dikersakne ngono. Lebih jauh lagi bisa jadi Allah menjadikan orang berbuat yang buruk kepada kita itu karena adanya kesalahan kita kepada Allah, dan itu sebagai balasan yang diberikan Allah pada kita. Dosaku apa ya? Wong kok melakukan seperti itu kepada saya. Saya harus memperbaikinya. Mungkin karena sholat saya yang masih bolong-bolong, karena masih sifat pelit saya, sifat sombong saya, dan lain sebagainya. Suka mencela orang saya sehingga terjadilah seperti ini. Dari kasus akhirnya kita mau mengoreksi diri kita. Positif seperti itu. Kalau kita merujuk pada yang disampaikan oleh para ulama, wasiatnya para ulama kepada ulama yang lain, yang selalu dinasihatkan kepada yang lainnya, diantaranya adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan menjadikan hubungannya baik dengan manusia. Barang siapa yang dicintai Allah, Allah akan menjadikan orang cinta kepadanya. Kok kita dibenci orang? Karena kita dibenci oleh Allah. Berarti ada hal yang buruk yang harus kita perbaiki. Akhirnya kan positif. Dibenci orang, dimusuhi orang, disakiti orang, bukan menambah dosa, justru menjadikan pahala. Karena menjadikan kita dekat dengan Allah. Kita anggap bukan masalah, justru kita anggap sebagai nikmat. Musuh yang mendekatkan kita kepada Allah itu ibaratnya kekasih, ya. Sedangkan kekasih yang membuat kita jauh dari Allah itu ibaratnya sebagai musuh. Makanya lebih baik musuh yang mendekatkan kita kepada Allah dibandingkan orang yang mencintai kita yang justru menjauhkan kita dari Allah, ya. Gara-gara terpengaruh oleh teman-teman dekat, terpengaruh oleh pasangan, sehingga hal yang buruk dilakukan. Ayah poso-poso ora patek kuat nyambut gawe, karo bojone diomongi wis ora usah poso pisan daripada anak bojomu keluwen. Akhire dhek syukur enek sing ngolehi ra poso. Sapa? Bojoku. Kamu ora poso nyapa? Karo bojoku ndak oleh poso. Nggih. Akhirnya dhek enek dukungan ndak poso, wong niate wong ra patek poso. Didukung pisan kuwi jenenge pasangan atau orang yang dicintai yang justru menjauhkan kita dari Allah. Harus saling mendukung bagaimana bisa dekat dengan Allah. Sitoke tangi, sitoke bangunkan, kan ngoten to. Ora kok bareng-bareng bangkong sak anake sak bojone kuwabeh tangine awan iki jenenge nggih bareng-bareng golek molo nggih. Bareng-bareng dimurkai Allah kalau seperti itu. Yang kedua, asaniyah man uka antajhala alaihim ya antaqa'a fi irdi ahadin minhum bi antu'diyahu. Yang membuat kita selamat dari gangguan orang lain, yang kedua adalah jika kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dengan kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, orang itu anda akan melakukan hal yang menyakiti kita. Wong urip niku ngunduh waing penggawe. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita panen. Kalau kita suka baik sama orang, ya orang baik sama kita. Tapi kalau kita tidak baik sama orang, ya jangan orang baik sama kita. Biar orang tidak melakukan hal yang buruk kepada kita. Yang kedua, jangan melakukan yang buruk kepada orang lain. Agama memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang, baik itu yang baik sama kita maupun orang yang tidak mau baik sama kita. Wattabi'il hasanata
Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan. Andaikan kita asalnya menyakiti dia, kemudian kita memperbaiki, atau dia asalnya benci kepada kita, kemudian kita baik sama dia, akan berubah. Yang benci berubah menjadi cinta. Kemudian yang ketiga, as-salisah, yang ketiga, seperti tadi, ancakuna ajisan ekonitan min sababin ata'il unasi. Yang ketiga yang membuat kita disenangi orang, tidak akan dicelakai orang, diganggu orang adalah ketika kita melepaskan harapan atas pemberian orang, tidak jadi orang yang tomaun, ngarep-ngarep pawewei wong liya. Jadi tidak menjadi orang yang suka mengharap pemberian orang. Diharap seperti apapun, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, ya tidak akan memberi, ngoten lho. Maka yang kita harap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita hanya mengharap pada Allah, Allah akan menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, hanya mengharap pada orang, pasti kita akan kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan yang akan kita rasakan. Karena orang punya masalahnya masing-masing, punya urusan sendiri-sendiri. Kita beratu besar berharap mudah-mudahan dia mau memberikan kerjaan sama saya, mudah-mudahan peduli kepada saya. Mikir uripe dhewe niku lho wis bingung. Dadak mikirne awake wis ora sempat ngono. Andaikan dia omong yo engko tak ngene niku hanya omong-omong tok. Kenyataannya ndak bisa. Karena masing-masing memang disibukkan dengan urusannya sendiri. Kitanya yang bodoh, yang besar berharap kepada orang, tidak mau berusaha sendiri. Yang keempat, ar-rabi'ah an takuna bi'idlalihim saibaka a'ta'aka. Yang keempat, jika kamu suka memberi kepada orang lain, tidak berharap mendapatkan pemberian dari orang, sekaligus juga selalu mau berbagi kepada orang. Inilah 4 hal yang akan menjadikan hidup kita itu bahagia. Tidak akan ada orang-orang yang mengganggu, mencelakai, berbuat yang buruk kepada kita jika kita melakukan 4 hal ini. Ini yang disampaikan oleh ulama, berangkatnya dari dawuhnya Hatim Al-Asam kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal bertanya pada Hatim Al-Asam, mas salamah minad dunya, kalau kita ingin di dunia ini selamat, tidak ada hal yang buruk yang menimpa kita dari orang, dari sama orang, tidak dicelakai orang, kita harus bagaimana? Jawabnya, ada 4 hal yang membuat kita itu selamat dari keburukan orang, tidak akan dijahati oleh orang. Gitu tadi. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain, jangan dipanjang lebarkan. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada orang lain, jangan menyakiti hati orang. Yang ketiga, menahan diri untuk tidak berharap kepada orang, berharapnya hanya kepada Allah. Yang keempat, suka memberi sesuatu kepada orang lain. 4 hal itu yang akan menjadikan kita hidupnya selamat, bahagia, di tengah-tengah masyarakat selalu dicintai. Andaikan kita bisa melakukannya, insya Allah hidupnya tenang, aman, bahagia. Kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kehidupan kita penuh dengan kemudahan-kemudahan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, ayo kita semangati diri kita masing-masing untuk terus berbuat baik sampai dengan ajal menjemput kita. Nafsu kita paksa untuk melakukan yang baik, yang diridhoi oleh Allah,
Jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berhubungan kita dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minnannasnya juga baik.